pasti sembuhkan Tuhan. Yang banyak beban berat Tuhan, Engkau buka jalan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa berdaulat di atas segalanya Tuhan. Kepadamu Tuhan Yesus kami berharap Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Tuhan semua ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu Roh Kudus. Engkau memimpin setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Amin. 你是我的神，我要切切寻求你。你是我的神，我要切切寻求你，在开放的抛物水地，我可想你。你是我的神，我要切切寻求你，在开放的抛物水地，我心切慕你。我在绳索中要瞻仰你，见你的荣耀的能力，你的慈爱比生命更好，我要歌颂你。我在绳索中要瞻仰你，见你的荣耀的能力，你的慈爱比生命更好，我要歌颂你。阿门。我们宣告你是我的神，你是我的神，我要切切寻求你，在干旱的抛物水地，我可想你。你是我的神，我要切切寻求你，在干旱的抛物水地，我心切慕你。我在绳索中要瞻仰你，见你的荣耀的能力，你的慈爱比生命更好，我要歌颂你。我在绳索中要瞻仰你，见你的荣耀的能力，你的慈爱比生命更好，我要歌颂你。再一次我们宣告你是我的神，你是我的神，我要切切寻求你，在干旱的抛物水地，我可想你。你是我的神，我要切切寻求你，在干旱的抛物水地，我心切慕你。在我绳索中要瞻仰你，见你的荣耀的能力，你的慈爱比生命更好，我要歌颂你。在你绳索中要瞻仰你，见你的荣耀的能力，你的慈爱比生命更好，我要歌颂你，我要歌颂你，我要歌颂你。你们要在神的圣所歌颂赞美他，在他全能力的穹苍赞美他，还要不是唱进起舞跳舞，凡是赞美他，凡有气息都要赞美耶和华。你们要在神的圣所快乐歌颂赞美他，在他全能力的穹苍赞美他，还要不是他轻起舞跳舞高声赞美他，凡有气息都要赞美耶和华，赞美他，赞美他，赞
Mari kita satukan hati, kita naikkan doa Bapa kami. Kita akan mulai dengan Mandarin dulu ya. 弟兄姐妹们，来，我们同心祷告。主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. 我们要预备我们的心，我们要听神会。主啊，求你会矫健我们的心，使我们重新有真正的灵。求主为我造清洁的心，使我重新有真挚的灵。求主陶造我，更新我生命。主啊，我愿顺服你旨意。求主为我造清洁的心，使我重新有真挚的灵。求主陶造我，更新我生命。主啊，我愿顺服你旨意。主差遣我。侍奉你，求主陶造我，更新我生命。主啊，我要 utuslah kami Tuhan， 主派遣我，无论到哪里，我都愿。一生跟随。
主差遣我，无论到哪里，我都愿在那里侍奉你，奉献自己，一生跟随你，愿我生命的见证荣耀你。我们大家起立，主差遣我，无论到哪里，我都愿在那里侍奉你，奉献自己，一生跟随你，愿我生命的见证荣耀你名。再见，再见我，无论到哪，我们请分带大人在哪里侍奉你，奉献自己，一生跟随你，愿我生命的见证荣耀你名，愿我生命的见证荣耀你名，愿我生命的见证荣耀你名。 Tuhan, inilah kami adalah orang-orang yang beribadah, yang mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami tahu Yesus telah menebus hidup kami dan kami adalah kepunyaan-Mu. Dan bila kami boleh hidup berjalan mengenapkan rencana Tuhan, kami percaya ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Hati-Mu dipuaskan, Engkau dipuji, dimuliakan. Karena Engkau adalah Allah yang layak menikmati pujian penyembahan kami. Bukan hanya bibir yang bernyanyi, tapi hati yang terarah, hidup yang dipersembahkan adalah sebuah persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, inilah waktu di mana kami boleh merendahkan hati kami, menyenangkan telinga kami mendengar suara Tuhan. Tuhan, dengan apakah kami boleh hidup berkenan kecuali firman-Mu yang menuntun kami selangkah demi selangkah. Roh Kudus yang kami hormati, bekerjalah. Pimpin kami dan bawa kami kepada kebenaran dengan segala kelimpahan. Puaskan kami dengan firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap, kami menyambut firman dengan hati yang terbuka. Roh Kudus bekerja dan mengurapi hamba-Mu dan berkati setiap kami. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, shalom. Puji Tuhan, kita boleh beribadah hari ini setelah hari yang luar biasa. Saya percaya berkat Tuhan tersedia bagi orang-orang yang rindu bertemu dengan Tuhan dalam ibadah hari ini. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada dalam gedung gereja ataupun yang secara online. Tentu saya berharap sudah satu kali boleh memberanikan diri datang kembali dalam rumah ibadah. Percayalah, kalau Anda datang mencari Tuhan, Tuhan pasti memberikan pemeliharaan perlindungan dengan ekstra. Amin. Saya lihat Muara Karang, Peak, Pluit itu penuh restoran. Gereja kok kosong sih. Ayo berani kembali ke gereja, kita bersama-sama beribadah. Hari ini saya akan membahas satu firman Tuhan, satu topik yang relevan dengan hidup kita. Satu kata saya bawa hari ini. Topik apa itu? Topik yang sangat dekat dengan hidup kita. Sesuatu yang menjadi sebuah pergumulan setiap orang-orang percaya. Topik yang namanya adalah, ini yang mana? Yang atas bawah? Yang tengah? Coba dulu ya. Oh, oke, nice. Kalau mundur? Siap. Oke. Satu kata. Temptation. Kok bisa ada Mandarinnya ya? Waduh, ada mujizat terjadi. Saya enggak pernah ketik Mandarin, tiba-tiba muncul ya. Luar biasa. Thank you ya, Ci Aili ya udah prepare dengan well prepared. Thank you so much. Temptation. Satu tema yang saya kira sangat dekat dengan hidup kita, saudara. Tiap hari kita berjumpa dengan namanya pencobaan. Pencobaan. Selalu muncul tiap hari. Maka saya pilih tema ini, kata ini akan kita pikirkan, akan kita elaborasi
supaya kita menjadi orang-orang yang the winner, pemenang dalam hidup ini. Satu ayat kita baca, tadi udah dibacakan dalam doa Bapa kami ya. Saudara membacakan tiap hari Minggu barangkali? Wow, nice. Kebetulan sama dengan apa yang saya khotbahkan. Kita membaca daripada Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 akan kita baca bersama-sama 1, 2, 3 dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mandarin sama-sama Elsan. Saya percaya Anda mengenal satu doa yang Yesus ajarkan. Yesus satu kali diminta oleh para murid, Tuhan ajarin kami berdoa dong para murid. Kemudian Yesus mengajarkan doa ini. Saya tidak akan mengkhotbahkan secara keseluruhan. Tapi saya memenggal di dalam butir atau kalimat ayat 13. Nah sebelum kita mendalami lebih jauh, kita perlu berpikir lebih jauh. Saudara, apa sih kata pencobaan yang muncul di dalam ayat ini? Nah saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa ketika kita membaca ayat ini, maka ada dua kejanggalan yang aneh. Ada dua kejanggalan yang muncul ketika Anda membaca ayat ini. Saya ulang ya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kejanggalan pertama muncul adalah, yaitu apakah betulkah Tuhan itu adalah Tuhan yang kemudian memimpin kita, membawa kita ke dalam pencobaan. Ini pertanyaan menarik, saudara. Sekali lagi ya, betul gak sih? Tuhan adalah Tuhan yang membawa kita sebagai anak-anaknya masuk ke dalam pencobaan. Tadi mengatakan doa mengatakan, Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Apa artinya? Seolah-olah Tuhan membawa kita, bukan? Bukankah kalau Anda membaca dalam Yakobus pasal 1 misalnya, Yakobus pasal 1. Di sana Yakobus berkata, ayat 13 misalnya, kalau ada orang kemudian sedang mengalami pencobaan, oke? Yakobus mengatakan, jangan berkata bahwa itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Jangan, kata Yakobus. Karena Allah itu tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Nggak bisa, yang pertama. Yang kedua, Allah itu tidak pernah mencobai siapapun. Nggak pernah, saudara. Jelas sekali, Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia tidak pernah memberikan pencobaan kepada kita. Nggak pernah, saudara. Tapi aneh bukan, ayat ini mengatakan, Matius pasal 6 ini seolah mengatakan, Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Nah apa artinya itu? Ini sebuah pertanyaan menarik sekali. Ini kejanggalan yang muncul. Nah yang kedua, kejanggalan kedua adalah saya menemukan di sini, yaitu betulkah pencobaan itu selalu identik dengan hal yang jahat? Apakah pencobaan selalu dikaitkan dengan hal yang negatif? Maka dikatakan, Tuhan jangan bawa kami kepada hal-hal yang negatif. Kembali kalau Anda merujuk dalam catatan Yakobus tadi ayat pasal pertama, kalau Anda membaca dalam pasal pertama ayat kedua, di sana Yakobus berkata begini, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan, ayat kedua, Yakobus 1. Kapan kamu bahagia, kata Yakobus? Ketika kamu kemudian jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, aneh bukan? Artinya apa? Pencobaan itu baik atau tidak baik? Baik. Positif atau negatif? Positif. Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan. Tetapi dalam doa Bapa kami dikatakan seolah-olah jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Artinya pencobaan sesuatu yang bersifat negatif seolah-olah. Ini kejanggalannya muncul. Saya sengaja tinggalkan, saya buka pertanyaan, saya open ini pertanyaan biar saudara berpikir lebih jauh. Tetapi kita akan mencoba mendalami ayat ke-13 daripada Matius ini. Ngomong-ngomong sebelum lebih jauh, saya punya satu seri khotbah atau satu khotbah. Saya pernah sampaikan khotbah dengan judul, mungkin di Komisi Wanita pernah belum ya, saya lupa ya. Pencobaan adalah sebuah keharusan bagi orang Kristen. Halo, berani mengaminkan? Saya ulang ya, pencobaan sebuah keharusan bagi seorang Kristen. Berani mengaminkan? Berat ya. Saya tahu berat. Tapi ternyata sebuah keharusan. Oke, ini kita simpan ya, ini topik yang menarik sekali. Oke, kita sama-sama mendalami arti pencobaan khususnya dalam konteks pasal 6 ayat 13 Matius. Saudara, apa arti kata pencobaan dalam bagian ini? Nah, saudara perlu tahu, saya coba memberikan definisi secara gampang.
ayat ini ataupun konteks ini saya artikan yaitu pencobaan itu adalah sebuah enticement. Apa enticement itu? Apa itu? Sebuah bujukan, begitu ya? Sebuah umpan, sebuah rayuan, sebuah daya tarik. Untuk apa? To sin. Nah, kita mulai clear sekarang ya. Anda jangan bingung, kata pencobaan itu punya arti yang luas sekali, luas sekali. Tetapi dalam ayat 13 pasal 6 yang kita soroti hari ini, pencobaan berarti adalah sebuah umpan, sebuah bujukan, sesuatu yang menggiurkan. Dan ujungnya adalah apa? Membuat engkau mau gak mau, kemudian lakukannya namanya dosa. Nah, inilah konteks yang kemudian dipakai oleh Tuhan Yesus ketika mengajarkan doa yang tadi kita telah pelajari. Setelah jelas sekali pencobaan ini artinya adalah sebuah perangkap yang dipakai atau yang dihadirkan yang kemudian akhirnya membuat kita jatuh ke dalam dosa. Sudah waktu kecil saya tinggal di sebuah katakanlah sebuah pemukiman yang padat penduduk ya, pemukiman yang ramai sekali, katakan kampung begitu ya. Dan di dalam kampung itu maka banyak binatang yang namanya tikus. Siapa yang rumahnya pelihara tikus? Bukan pelihara, maksudnya bersahabat dengan tikus? Gak ada ya. Itu tikus-tikus liar banyak di dalam pemukiman itu. Maka rumah kami harus rajin-rajin tutup jendela, tutup pintu, tutup lubang air, begitu ya. Itu karena muncul tikus dari sana. Kita harus rajin. Ya, saya ingat kemudian orang tua saya suka memasang yang namanya perangkap tikus. Ada yang tahu? Barangkali rumahnya di kampung juga ya. Kok tahu juga sih? Saya kira Jakarta nggak ada tikus kali. Ada ya, ada juga ya. Kayaknya rumahnya Pak Kosen nggak ada tikus kali. Ada ya, pelihara juga ya. Saudara sekalian, pasang perangkap tikus itu orang tua saya suka pasang. Saya mau katakan satu hal kepada saudara. Bagi seekor tikus, perangkap itu adalah sebuah pencobaan. Mengerti? Sesuatu yang menarik, saudaraku, menarik banget bagi seekor tikus. Ketika datang, lewat, muncul dari permukaan selokan, kemudian masuk, dia lewat, wow. Mungkin dengan aromanya yang ada kepala ikan, ada bakso ikan, atau yang lain-lainnya, saudaraku. Tikus suka pork nggak ya, suka babi nggak ya? Kelihatannya nggak ya, kelihatannya. Itu adalah sebuah pencobaan, saudara, pencobaan. Itulah gambaran kira-kira. Digoda, kemudian dia lihat, mungkin dia mulai mencium, dia mendekat, berusaha. Ketika dia mau mendapatkan enticement, bujukan, apa ujungnya? Terperangkap di sana. Saudara-saudara sekalian, itulah pengertian yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika berbicara soal kata pencobaan yang akan kita pikirkan bersama-sama. Sesuatu yang mendorong kita untuk jatuh ke dalam dosa, sesuatu yang menjebak kita, yang pada akhirnya kita kemudian jatuh ke dalam dosa. Mari kita akan menelusuri, membahas lebih jauh apa arti doa yang Yesus katakan di dalam ayat 13 ini. Sederhana sekali, Yesus menyebutkan dengan dua kalimat. Kita mau bersama-sama membedah kalimat demi kalimat yang Yesus katakan. Pertama, di sana Yesus mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Anda perhatikan sebuah doa yang sangat jujur sekali, saudara. Indah sekali. Tuhan memberitahu kita, ayo berdoalah sebagai anak-anak Tuhan. Berdoalah dengan jujur, Tuhan. Jangan bawa saya ke dalam pencobaan. Artinya apa? Orang ini adalah orang yang sadar diri. Dia kenal dirinya. Saya adalah orang yang lemah. Saya adalah orang yang tidak berdaya. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan jangan merasa kamu adalah orang hebat. Jangan. Saya hari Sabtu baru turun dari Bogor, dari sebuah retreat. Di tengah-tengah retreat kemudian ada seorang ibu. Kebetulan sesi yang kita bahas itu bicara tentang bagaimana kita berdamai dengan masa lalu. Sekali lagi ya, berdamai dengan masa lalu. Tentu kita lakukan proses ini bersama dengan Tuhan. Oke? Lalu di tengah-tengah break ada seorang ibu menghampiri saya mengatakan, waduh, bagaimana mungkin saya bisa respect kepada suamiku, kata dia. Bagaimana saya berdamai dengan dia? Saya cuma dengar, oh begitu ya. Emang kenapa? Kemudian ibu itu bercerita panjang lebar tentang kehidupan masa lalu yang kelam.
bersama dengan suaminya. Saya angguk-angguk kepala, saya tahu, saya ngerti. Dia mengatakan, saya sini berat. Saya tahu, saya harus berdamai. Tidak mungkin saya membawa beban masalah terus menerus. Maka saya katakan, engkau perlu Tuhan. Oke, saya nggak bahas topik itu. Tetapi yang menarik, setelah ibu itu bercerita panjang lebar tentang masa lalu dia bersama suaminya. Ngomong-ngomong, siapa suami ibu itu, saudara? Ternyata dari namanya saja, nama suami itu, bapak itu, ternyata adalah nama yang diambil dari dalam Alkitab, saudara. Salah satu tokoh dalam Bible, saudara. Artinya apa? Bapak itu, dia lahir dari keluarga Kristen. Dia dibesarkan dari keluarga Kristen. Bahkan saya menduga dia adalah orang yang aktif dalam gereja, yang ikut pelayanan. Tetapi dia mengerjakan atau melakukan hal-hal yang melukai hati istrinya. Sudah jelas sekali. Jangan pikir saudara orang yang kuat, saya kebal. No. Saudara sekalian, Tuhan tidak menciptakan Anda dan saya untuk imun terhadap pencobaan yang kemudian membuat Anda jatuh dalam dosa. Sama sekali tidak. Dalam beberapa waktu yang lalu kita mendengar secara hamba Tuhan, kami sedih. Ada banyak seorang pastor-pastor yang hebat di dunia yang kemudian jatuh ke dalam dosa. Menyedihkan sekali. Kami susah, kami sedih. Tetapi fakta itu mengingatkan kita semua bahwa tidak seorang pun sekalipun saya kebal. No. Maka Yesus mengatakan, jangan bawa kami Tuhan. Artinya apa? Saya jujur dengan diri saya lemah. Saya rapuh adanya. Orang yang merasa diri hebat, orang yang merasa diri kuat, di sanalah dia akan segera jatuh. Maka Yesus mengatakan, berdoalah tiap hari. Berkata, Tuhan, jangan bawa saya ke dalam pencobaan. Doa ini mengingatkan satu sisi, kita lemah. Kita tidak kebal, kita rapuh. Tetapi pada sisi yang lain kita diingatkan bahwa pencobaan itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk kita hadapi. Tidak mudah, saudara. Hari ini dunia sedang menghadirkan pencobaan-pencobaan yang menarik sekali. Sesuatu yang mengikat, sesuatu yang menggoda kita. Saya kira pencobaan yang dikatakan dalam ayat ini bukan sekedar seperti perangkap tikus tadi. Ada tikus-tikus yang lihai loh. Udah dikasih perangkap, dikasih ikan yang begitu wangi, yang aromanya menyengat. Tapi kemudian tikusnya tetapnya lewat. Dia nggak masuk. Itu tikusnya lihai. Barangkali tikusnya rohani. Dia berkata, Tuhan, jangan bawa saya ke dalam pencobaan. Dia lewat semua. Tetapi pencobaan yang dunia hadir kepada hari ini di depan mata kita. Satu ranjau-ranjau yang ditebarkan di sekitar hidup kita. Sesuatu yang menarik, saudaraku. Sesuatu yang tidak mudah dideteksi. Sesuatu yang tidak mudah kita baca. Kita lihat, kita pikir, masuk di akal, bagus. Semua orang pakai kok. Semua orang kompromi kok. Halo? Itulah pencobaan yang Tuhan beritahu pada kita. Dia bertebaran di sekitar hidup kita. Oleh karena itu kita perlu berdoa memanjatkan doa ini setiap hari pada Tuhan. Lead us not into temptation. Setelah tentu saja kita perlu berhati-hati, kita perlu berjaga-jaga dengan pencobaan ini. Jangan dekat-dekat. Sudah menarik sekali kalau Anda membaca konteksnya ya. Konteksnya, udah benar saya ketikkan ini. Urutan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Tadi kita udah membacakannya doanya. Kalau pertama adalah adoration. Kita memuji Tuhan. Bapa kami di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah uang. Kita bicara tentang kebesaran Tuhan. And then kita mulai masuk dalam sebuah permohonan ya, permintaan. Apa permintaan pertama? Apa permintaan pertama? Kita lihat contekannya ya. Berikanlah kami makanan. Beri kami makan Tuhan yang secukupnya. Oke? Yang kedua apa? Setelah minta makanan minta apa, saudara? Ada orang nggak di sini? Pernah doa Bapa kami nggak? Apa yang kedua, saudara? Ampunilah kesalahan kami. Oke? Yang ketiga apa yang ketiga? Baru mengatakan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Anda lihat urutannya. Ini urutan menarik sekali, menarik sekali. Setelah minta berkat Tuhan secara fisik, makanan sehari-hari kita dapatkan. Kemudian mohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Tetapi berikutnya perhatikan. Setelah dosamu diampuni oleh Tuhan.
Setelah dosamu yang kelam dibereskan oleh Tuhan, apa permintaan berikutnya? Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Apa artinya? Artinya, pencobaan itu sesuatu yang bisa membuat engkau jatuh dalam dosa. Maka jangan dekat-dekat dengan pencobaan. Ada orang mengatakan jangan bermain dengan api kalau tidak mau kebakar. Amin. Sama saudaraku. Waktu Anda mengatakan Tuhan jangan bawa saya ke dalam pencobaan. Satu sisi kamu menyadari dirimu lemah. Sisi yang lain pencobaan sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang memikat. Sesuatu yang terus menyerupai. Bahkan dibungkus dengan hal-hal yang kelihatannya baik. Maka Yesus mengatakan, hati-hati. Bukan hanya berdoa, tetapi jaga dirimu, hati-hati. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan dekat-dekat dengan pencobaan, saudaraku. Jangan, saudaraku. Ada orang berkata kepada saya, pendeta, bolehkah saya ke night club? Wah, saya kaget saya. Saya katakan, mata saya melotot. Dia mengatakan, gak apa-apa Musa. Saya gak ngapa-ngapain kok, sungguh mati gak ngapain. Cuman temenin klien aja. Anak muda mengatakan, boleh gak saya ke diskotik Pak Pendeta? Boleh gak saya dugem? Boleh gak saya ke, gak boleh sebut merek, gak boleh ya? Jangan ya. Boleh gak ke sana? Sekarang pertanyaannya bukan boleh gak boleh, jawabannya bukan itu. Tetapi jangan jatuhkan dirimu ke dalam pencobaan. Yesus mengatakan, jangan bawa kami. Loh, sekarang jangankan dibawa. Dia yang nyodorin diri. Dia bermain-main dengan pencobaan. Hati-hati, saudaraku. Menyedihkan sekali banyak orang-orang Kristen hari-hari ini bukannya kemudian dia menjaga dirinya, tetapi dia menyodorkan dirinya kemudian bermain-main dengan pencobaan. Sekali lagi ingatlah kita tidak kebal terhadap pencobaan dalam hidup ini. Oleh karena itu kita mohon anugerah Tuhan supaya kita betul-betul menyadari akan hal ini. Yang kedua, kalimat kedua. Kalimat kedua yang dikatakan oleh Yesus adalah lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara perhatikan, kalau pertama, ini pencobaannya belum datang. Right? Setuju? Belum datang. Maka doanya Tuhan, jangan bawa kami. Saya harus preventif. Berjaga-jaga. Tidak boleh dekat-dekat, tidak boleh main-main. Jaga. Wah, ini adalah hal yang luar biasa. Pencobanya belum datang, masih jauh barangkali. Tetapi kalimat kedua, pencobaan itu mungkin sudah ada di sekitar kita. Pencobaan itu datang menyerang kita. Maka Yesus mengatakan, berdoalah, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Luar biasa ya. Yesus memberikan pemahaman yang sangat komprehensif, yang utuh. Saudara sekalian, kita tahu kalau pencobaan belum datang, kita bisa berjaga-jaga. Kita bisa mohon Tuhan menjaga, melindungi kita menjaga diri. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau pencobaan kemudian datang? Pencobaan menyerang kita. Saya memberikan sebuah analogi. Seperti seorang sales. Dia membawa produknya. Kemudian di depan pintu pagar kita, dia ketok-ketok pagar. Kita di dalam rumah kita biarin aja. Kemudian dia pencet, itu bell. Dia pencet, dia terus pencet. Kita di dalam rumah. Bagi saya kita mudah untuk mengabaikan sales tersebut. Betul? Bisa, kita cuekin aja, biarin aja dia. Dia terus berjam-jam, biarin aja di sana. Tapi andai kata. Kemudian misalnya sales itu kemudian bisa masuk dalam rumah kita. Dia masuk, dia duduk di sofa kita, dia keluarkan produknya, and then dia mulai demo. Pertanyaannya, mudah kan mengusir dia pergi? Saya pernah makan di Jalan Selat Panjang, ini di Medan, Selat Panjang. Belum move on, masih ingat Medan saya. Lagi makan, kemudian biasalah ada orang, entah tuh lupa saya, entah itu acik datang, kemudian tawarin barang, betul? Tawarin. Saya coba tolak halus, Mai. Oh nggak nyerah dia, nggak nyerah so. Bukan hanya keluarkan, bukan hanya tawarkan. Dia ini dia keluarkan semua di meja so.
Waduh, makin berat saya. Bagaimana ini? Gak puas aku. Dia ambil kursi aku. Wah, cilaka aku nih. Bagaimana ini? Akhirnya ya kompromi lah, ya udahlah, belilah, kasih dia senang, biar dia pergilah. Itulah gambaran pencobaan ketika datang menyerang kita. Dia datang. Kalau masih jauh di depan pagar, kita cuekin dia. Tapi kalau kemudian dia datang, dia nyerang. Tamu yang tadi diundang, dia duduk samping kita. Dia menggoda kita. Dia sodor kepada kita. Nggak mudah sekali. Oleh karena itu bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti ini? Sebelum saya bicara hal yang praktis, Anda dengar konsep ini. Mengalami pencobaan bukan berarti dikalahkan oleh pencobaan. Amin? Sekali lagi teman-teman ya. Mengalami pencobaan satu hal. Anda dan saya bisa, kita gak kebal. Kita udah jaga diri ya, udah gak main-main dengan dosa loh. Kita jaga, hidup suci, dekat dengan Tuhan, aktif di komsel. Itu baik saudara. Tapi ingat, engkau gak kebal kepada pencobaan. Bayangkan seperti seorang sales, seorang penjual tiba-tiba datang menyergap kita. Dia kepung kita, dia sodorkan, dia kasih kita teror. Engkau bisa mengalami pencobaan. Tetapi bukan berarti engkau harus kalah dengan pencobaan. Dua hal berbeda ya? Berbeda, sangat berbeda. Kita bisa mengalami hal-hal yang seperti itu. Pencobaan bisa menyerang kita, tetapi kita tidak harus kalah. Kita tidak harus menyerah. Sebaliknya kita bisa menang. Kita punya potensi untuk menang atas pencobaan itu. Saudara, saya ingat sebuah cerita di dalam perjanjian lama, seorang pemuda yang ganteng, yang very handsome, mungkin hari ini mirip dengan orang-orang Korea barangkali. Wah, perempuan mana yang tidak tergoda dengan wanita, dengan pria yang begitu muda, yang sangat tampan. Siapa namanya? Yang disukai sama Tante Potifar? Yusuf. Kejadian 39 mencatat dengan sangat jelas. Yusuf mengalami pencobaan. Dia anak Tuhan baik tuh. Dia cinta Tuhan baik-baik. Dari keluarga yang baik-baik. Hidupnya lurus, bersih. Tetapi tidak kebal dari pencobaan. Pencobaan datang di samping dia. Menyerang dia. Dengan Tante Potifar itu. Kemudian di depan mata dia. Tidak jauh dari jaraknya dengan pencobaan yang dialami Yusuf. Menang atau kalah Yusuf? Saudara-saudara sekalian, luar biasa kita tahu bukan Yusuf cari-cari pencobaan. Yusuf tidak bermain-main dengan dosa. Dia tidak menjatuhkan diri. Dia gak goda-goda, gak main-main mata dengan tante. Tidak, saudaraku. Dia orang yang profesional, dia bekerja dengan baik. Tetapi pencobaan datang menyerang dia. Setelah sekalian, Yusuf mengalami pencobaan. Namun bukan berarti dia kalah dengan pencobaan. Sama sekali tidak. Kita mencatat Yusuf tampil sebagai pemenang. Ia bisa mengalahkan pencobaan. Ada sebuah kalimat bagus sekali. Kok enggak ada Mandarinnya? Sorry ya, nanti minta Ci Aili yang kasih Mandarin deh. Temptation is it's only a question. Pencobaan itu cuma pertanyaan doang. Belum ngapa-ngapain, memang kamu bisa digoda. Kamu bisa mengatakan, wah gila, berat banget ini. Berat banget pencobanya. Betul, saudaraku. Just hanya question. But your response is the answer. Amen? Ngerti gak pelan-pelan ya? Respon Anda lebih penting, saudaraku. Karena itu adalah jawabannya. Engkau menang atau kalah di dalam respon saudara. Maka Yesus baik sekali. Dia mengatakan, kalau pencobaan belum datang, berdoa. Tuhan, jangan bawa saya ke dalam pencobaan, aku lemah. Tapi, kalau pencobaan itu datang, menyerang kita, jangan takut, jauh. Anda tidak akan kalah. Anda punya potensi menang. Karena respons kita sangat penting. Setelah Yusuf terbukti dengan jelas. Tips praktis apa yang saya mau bagikan kepada saudara.
Bagaimana kita boleh mengatakan lepaskanlah kami daripada yang jahat? Arti pertama itu adalah apa? Maka saudara harus melawannya. Lawan pencobaan itu. Lawan, saudara. Jangan mau dikalahkan. Jangan mau ditaklukkan. Satu kali ada seorang pedagang. Kemudian dia katakanlah ingin berdamai dengan kapten kapal. Mungkin ada seorang pedagang, dia mau bertransaksi yang ya katakanlah tanda petik mungkin ilegal begitulah ya. Sesuatu yang gak boleh, tetapi dia mencoba berdamai dengan kapten kapal, menyuap lah begitu ya. Tolong kapten bantu saya mau lakukan ini dan sebagainya. Ini terjadi secara true story. Waktu gak salah di perang dunia, saya lupa nih perang di zaman Inggris dengan apa saya lupa. So. Kemudian kapten kapal mengatakan no, gak bisa. Namanya juga pedagang begitu ya. Nah, saya ada $500 untuk kamu nih. Tolonglah $500. Itu angka besar. So. Hari ini pun besar hari ini ya. Padahal saya katakan ini perang di zaman saya kira puluhan tahun yang lalu. So. Kapten mengatakan tidak. Namanya juga pedagang. Betul ya? Siapa pedagang sini? Gak boleh nyerah bukan? Oke, ini gopak gak mau nih. Naiklah, kasih 1.000, Icien kasih. Kapten, ada 1.000 nih untuk Anda. Tolong bantu saya. Kapten mengatakan sekali tidak, tetap tidak. Waduh, kalau Anda sebagai pedagang, maju atau mundur? Ini pedagang Kristen atau bukan ini? Namanya pedagang, maju terus tuh yang maju. Wah, ini 1.000 belum puas, belum bisa nih. Lalu dia mulai pikir-pikir, deketin lagi. Bagaimana kalau saya memberikan Anda $3.000? Wow, 3.000 bro. Anak-anak muda, harap-harap yang depan muda ya, anggap muda deh ya. Kalau Anda sebagai kapten kapal, apa respon saudara? $3.000, kamu tinggal loloskan, selesai. Itu masuk kantong 3.000, selesai. Temptation. Apa respon Anda? Terima, tolak. Ibu-ibu, terima, tolak. Tolak. Belum pernah pegang $1,000, belum pernah ya. Cuman satu ketip mata, selesai itu. Terima, tolak. Saya tempatkan diri saya sebagai pendeta nih. $3.000. Gimana ya? Anda tahu respon kapten kapal ini. Saya nggak tahu dia agama apa. Saya nggak kenal orang itu. Tapi Anda dengar jawaban dia luar biasa. Dia ngomong begini. Waktu lihat $3.000, itu matanya udah mulai berbinar-binar. Jantungnya mulai berdetak-detak. Kamu tahu apa yang dilakukan oleh kapten kapal? Dia ambil pistol. Lalu dia todongkan kepada pedagang. Dia mengatakan, outside, keluar dari sini. Karena kamu sudah mendekati harga yang saya mau. You know? Itulah arti lawan pencobaan. Jangan sok-sokan. Jangan kemudian saya kuat, saya bisa. Melawan bukan teori di mulut. Hanya berbicara. Hanya mengatakan Tuhan, jangan bawa saya ke dalam pencobaan, lepaskan saya. No, your action. Masih ingat kalau kutipan tadi? Your response is the answer. Responmu lawan. Sudah kapten kapal itu dia tahu benar. 500 dia tahan, 1.000 dia tahan, 3.000 dia tahan barangkali. Kalau dia mengatakan, no 3.000 gak bisa. Kemudian pedagang akan menaikkan jadi 5.000. Itu harga yang mungkin akan menggoyahkan iman dia, bukan? Sebelum dia goyang, dia mengatakan, outside, kamu keluar. Kalau tidak, kamu naikkan 5.000, naikkan 10.000. Aku akan jatuh dan tergelincir. Saudara sekalian, pencobaan harus kamu lawan. Harus. Jangan mengatakan, Tuhan, roh penurut daging lemah Tuhan. No, tidak. Tentu dalam proses ini saudara perlu membutuhkan kekuatan Tuhan. Maka yang kedua tadi saya katakan, kalau pertama kita harus melawan. Tidak hanya berdoa,
Bukan hanya ngomong, Tuhan tolong saya nggak kuat, saya Tuhan. Oh no. Kamu harus beri keberanian saya melawannya. Tetapi kamu lakukan dengan pertolongan Tuhan. Kalau Anda tidak membaca kisahnya kisahnya Yusuf dalam Kejadian 39. Kenapa Yusuf bisa berhasil menaklukkan pencobaan yang datang menyerang dia? Yusuf bukan orang hebat. Dia manusia sama dengan kita, Saudara. Saya yakin Potifar istrinya bukan tante-tante yang jelek, bukan. Dia seorang penguasa, dia punya segalanya. Dia punya permaisuri, dia bisa dandanin dirinya luar biasa. Hebat. Yusuf bukan orang yang kebal kepada pencobaan, Saudara. Tapi dia bisa melawan. Dia berani melawan, Saudara. Tetapi ada pertolongan Tuhan. Apa kuncinya? Kalau Anda membaca dengan teliti kisah Kejadian 39, berkali-kali Bible merekam satu kata, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Itu kunci Bapak Ibu sekalian. Engkau membutuhkan Tuhan ketika engkau berhadapan atau melawan pencobaan itu. Sebuah survei dari Discipleship Journal. Kapan seseorang kalah atau gagal dengan pencobaan? 81%. Ulang ya, 81% memberikan jawaban ketika dia mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Ketika dia tidak connect dengan Tuhan, engkau mudah jatuh dan tergelincir. Survei yang sama ditanyakan, bagaimana cara seseorang menghadapi pencobaan? Bagaimana cara kamu? 52% mengatakan being accountable to someone. Maksudnya mencari rekan. Tolong doakan saya. Saya berkali-kali di dalam kelompok kecil, dalam small group, komsel. Wah, banyak sering kita mendampingi teman-teman yang sedang bergumul dalam dosa. Dia punya bad habit, misalnya dalam pornografi, dia katakan, aduh saya lagi tergoda ini. Kita bisa mendoakan dia mau cut off, dia mau lepas. Namun kemudian pencobaan datang. Wah, malam hari dia suntuk. Di hotel sendirian dia, pikiran kemana-mana. Cepat-cepat dia call. Pak Pendeta Muse, please pray for me. Please pray for me. Saya bergumul ini. Ini namanya being accountable to someone. Saya katakan, I pray for you. Kita berdoa sama-sama. Dalam nama Yesus, putuskan ikatan itu. Roh Kudus memberikan kamu kekuatan, berikan kamu damai, berikan kamu ketenangan. Tutup pintunya, berdoa dengan saya. Setelah doa amin, kamu tidur. Matikan handphone kamu. Ini namanya bagaimana kamu bisa melawan pencobaan itu. 52%. 66% mengatakan apa? Dengan Bible study, belajar. 76% dengan cara apa? Dia menghindari. Jadi kalau mau traveling, business trip, waduh menghindari, jangan sendirian. Ajak partner, ajak anak. Ketika sendirian itu berbahaya itu. Maka kita ajak rekan partner, biasanya begitu ya. Itu 76%. Tetapi yang 84% memberi jawaban apa? Dengan satu kata, berdoa. Dengan berdoa. Itulah arti apa? Engkau membutuhkan pertolongan Tuhan untuk melawan pencobaan. Seorang yang bernama William Cowper. Ini kata-kata dahsyat sekali. Saya mencoba mengedit. Sebenarnya kata-kata lebih panjang, tapi saya potong. Dia mengatakan, iblis gemetar. Kapan dia gemetar? Ini biang yang paling licik. Ketika seorang Kristen, sekalipun dia adalah orang yang paling lemah. Bukan orang hebat, bukan pendeta, bukan pastor, bukan orang yang rohaninya dahsyat. No, dia orang yang lemah sekali. Mungkin petobat baru. Namun ketika orang Kristen itu dia berlutut dan berdoa dengan baik-baik. Di titik itulah iblis gemetar. Saudara sekalian, jangan main-main dengan doa. Berdoalah dan berdoalah. Engkau boleh melawan akan pencobaan itu. Ada kutipan yang menarik yang lain lagi mengatakan, doa menjauhkan kita dari dosa. Atau dosa yang menjauhkan engkau dari doa. Beda tipis ya? Tipis banget bedanya. Saya berdoa bila
Saudara-saudara sekalian, dalam ibadah hari ini, engkau adalah para pemenang dalam hidup ini. Pencobaan tidak pernah jauh dari kita. Para bapak-bapak, pria-pria, engkau punya pencobaan dalam hidup ini. Ada orang wilayah tentang money. Kalau foto anak muda begini adalah katanya apa? Wah, love. Kalau orang Medan ini ada uang artinya. Ini pencobaan. Entah itu harta, entah itu wanita, atau apapun. Kita nggak kebal, saudara. Mari kita boleh mengalami pertolongan Tuhan. Jangan menyerah, kita boleh lawan. Ayat terakhir kita membaca bersama-sama. Sebuah membaca 1, 2, 3. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda, penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Saya berdoa, kiranya Tuhan boleh menolong saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi, anak-anak yang hidup berkemenangan. Ketika pencobaan tidak ada dalam hidupmu, ketika hidupmu aman, damai, sejahtera, berdoalah, Tuhan, jangan bawa aku ke dalam pencobaan. Hindarkan dari perangkap-perangkap, jangan Tuhan, jauhkan. Namun, jikalau hari ini engkau sedang diterpa oleh badai pencobaan itu, lagi berpikir ambil tidak ini, maju tidak, kamu sedang goyang, bagaimana ini, berdoalah, ya Tuhan, lepaskanlah aku dari yang jahat. Dengan pertolongan Tuhan, dengan bertekun dalam doa, mampukan aku berani mengatakan tidak, supaya aku boleh hidup memperkenankan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Kita sama-sama berdiri, kita mau berdoa, kita mau bersyukur pada Tuhan untuk firman yang Dia berikan kepada kita yang berharga. Ada satu lagu, menyanyikan lagu apa? Kita mau thank you Lord Jesus. Tahu lagu thank you Jesus? Oke, G. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sekali lagi katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami rahasia menang di tengah-tengah dunia ini. Berkali-kali kami jatuh, kami gagal, kami melukai hati Tuhan, kami mendugakan Roh Kudus yang mengingatkan kami. Maka kami hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami diberi kemampuan oleh Engkau untuk menang atas dosa. Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang bergumul dengan pencobaan yang sedang menyergap, tolong kami Tuhan, tolong kami. Kami berkata seperti doa Tuhan Yesus tadi, lepaskan kami Tuhan. Lepaskan kami Tuhan. Maka kami punya kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu
Abba Love Mandarin Service Jembatan 3 ini bukan hanya orang-orang yang datang ke gereja tiap minggu, tetapi mereka adalah orang-orang yang menerima perkenanan Tuhan. Amin. Adalah orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dipercayakan untuk berkarya di tengah-tengah dunia, menjadi berkat di tengah-tengah dunia, sekaligus adalah orang yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Tuhan puas dengan hidup kami. Yes. Temukanlah hari ini di sini kami, Tuhan, adalah orang-orang yang ingin menggenapkan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus akan berbicara. Benih yang ditaburkan tidak pernah kosong, akan bertumbuh, berbuah-buah, berlipat-lipat, memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini diri kami. Kami minta semuanya dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Pendeta Erwin yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati untuk berdoa persembahan. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan pagi hari kami bisa datang ke rumah-Mu untuk beribadah. Itu semua anugerah dari-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, Pendeta Erwin yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kau berkati kesehatannya, keluarga, pelayanannya Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan memberi persembahan. Kau juga berikan kami hati yang sukacita untuk memberi Tuhan. Dan layakkan juga persembahan kami agar bisa dipakai memperluaskan kerajaan-Mu di bumi ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hari ini ada 2 kali persembahan. Yang pertama adalah umum, yang kedua untuk persembahan misi.谢谢大家的奉献，愿神祝福你们。我们请郭神长老。Terima kasih, hari ini kita sangat diberkati ya. Ini Pendeta Erwin ini kelihatannya banyak makanan Medan. Ya, karena dia pernah menjadi gembala di Medan. Betul ya? Kita puji Tuhan, hari ini kita bisa diberkati. Memang di Medan itu banyak pencobaan.
Khususnya makanan. Ya kan ya. Saudara tahu ya, kalau kita bicara makanan ya, ini kan pencobaan. Saya pernah satu kali pikir, memang pencobaan ini memang sangat sulit kita menghadapinya. Ya, ada satu orang dikasih makan keju, dia nggak suka keju, ternyata sulit loh dicobai. Banyak orang nggak suka keju kan ya, yuk nggak bisa coba dia loh. Saya nggak makan keju, pokoknya anything apapun makanan yang ada berbau kejunya, dia pasti langsung tolak. Jadi saya pikir ya, kalau diaplikasikan ke dalam hidup kita, memang saya penilai tidak suka sama keju, itu kan sulit kan? Ditawarin apa kalau makanan Eropa, Italia gitu banyak keju-kejunya gitu kan. Jadi pasti nggak mau. Saya memang nggak suka keju punya. Ini beda, ini cara masaknya kayak begini-begini. Pokoknya yang ada kejunya di dalam gua suka nggak suka. Wah ini kalau dibilang keju itu adalah dosa, wah itu kuat loh itu. Jadi pensinya dari dalamnya itu memang gua nggak suka. Itu bisa nggak? Kira-kira Tuhan Yesus itu pensinya itu di dalam itu apa? Dia tidak ada, nggak bisa kayak gitu. Dia nggak suka. Wah itu waktu saya merenungkan itu, bagaimana caranya itu? Bisa membuat sampai pensinya itu gua memang nggak suka. Ngerti ya maksud saya ya? Itu tadi salah satu caranya itu. You harus dekat sama Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin bisa berbuat dosa. Amin. Yang bisa berbuat dosa itu adalah you. You tahu pencobaan itu karena apa? Karena engkau, yang tadi Yakobus dikutip, pencobaan itu apa? Karena memang dicobai karena keinginanmu. Coba lu nggak ingin, pasti nggak bisa. Memang lu sudah inginnya ke dosa itu, jadi gampang sekali dicobain. Ngerti ya maksudnya ya? Banyak masalah itu karena mulut. Hari-hari ini orang hidup ini, mulut itu jadi sumber masalah. Kok mulut? Ya. Salah makan. Masalah nggak yuk? Salah bicara. Masalah nggak yuk? Saya ulangin lagi ya, dengar baik-baik ya. Itu mulut jaga baik-baik. Orang bilang mulut itu harimaumu. Pernah dengar gitu? Salah makan, masuk rumah sakit. Salah ngomong, masuk penjara. Ini nggak main-main saudara. You punya mulut waktu mau bicara itu dikasih satu sama Tuhan. Dengar 2 kali, kiri kanan ada kopeng. Mulut itu ngomong itu, waktu mau ngomong, you hati-hati, you pikir baik-baik. Karena ini sumber masalah. Apalagi yang kecil itu dalamnya itu lidah. Jadi kalau saudara setiap hari, minggu kesini dengar firman Tuhan. Nah, perbaiki. Hidup ini proses. Saya bukan bicara begitu tuh saya sempurna. Enggak. Semua orang kita itu enggak ada yang sempurna. Tapi hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu di sorga, seperti Tuhan Yesus. Bisa berbuat salah? Pasti. Tetapi bertobatlah. Benar gak? Hari ini mungkin kita jatuh dalam dosa. Aduh Tuhan, bedanya. Kalau lu sudah di dalam Tuhan, aduh Tuhan, gue nyesel, kenapa gue jatuh lagi? Mestinya kan gue. Tadi tuh lagu bagus sekali. Yen wo de sen ming, jian zhen, yong yao ni de ming. Itu bagus kan? Lu punya sen ming, ada jian zhen gak yang yong yao sang ti de ming? You pasti jatuh, saya kasih tahu. You pasti ada jatuh ke dalam dosa. Gak mungkin gak ada jatuh. Setiap manusia yang ada di bumi pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Coba jangan terus-terus di lubang itu, capek deh. Tuhan ampuni saya. Bedanya kalau kita berdosa, kita itu nyesel. Tuhan kok waktu lagi ya, kok jatuh lagi, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang murah hati, dia pasti tolong you. You doa, dia pasti kasih kekuatan kepada you. You bangkit lagi, amin saudara. Jadi mulut hati-hati saudara.
Ya, mulut hati-hati. Salah bicara. Mulut juga bisa dipakai untuk dusta. Ngomong gak benar, hati-hati. Kenapa? You sudah jadi pengikut setan. Setan itu adalah bapak pendusta. Jadi lu jangan ngomong dusta. Kalau lu ngomong dusta, lu adalah anaknya dia. Cucunya dia, cicitnya dia. Ingat ya, dosa menjauhkan kita dari doa. Dosa itu ada S-nya, tahu nggak? S-nya itu siapa? Oh, tahu dia. Saya-nya tan itu. Saya-nya tan. Lu kan saya-nya lim kan? Nah, lu jangan. Bagus. Ya. Jadi kita doa menjauhkan kita dari dosa. Itu bedanya tipis, saudara, cuma ditambah S saja satu. Dan S itu setannya gede banget, lu ingat itu. Di dalam dosa itu ada S. Buang S itu lu doa. Makanya Tuhan Yesus selalu bilang, murid-muridnya, tolong kamu selalu harus berjaga-jaga, berdoa. Memang kekuatan kita cuma hanya di dalam berdoa. Lu lawan setan pasti kalah lah. Benar gak Pak Erwin? Mana bisa lu lawan setan? Setan lewat pintu aja gak usah buka, dia bisa masuk aja begitu. Gak usah buka pintu loh. Ingat gak Tuhan Yesus itu? Waktu sudah bangkit ya, masuk ke dalam ruangan. Itu murid-muridnya lagi ketakutan, dia bisa masuk tanpa buka pintu gitu. Setan juga bisa kayak begitu gayanya saudara. Lu bisa lawan dia? Udah pasti B. Dan setan ini gak mati-mati lagi ini sekarang. Kita cepet aja udah pasti check out. Dia gak mati-mati saudara. Tunggu sampai akhirnya. Kita gak bisa lawan dia. Hanya melalui doa. Amin saudara. Ya, jadi kita harus senantiasa bersandar kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Pak Erwin, kita terus diingatkan. Ada satu berita duka, itu Bapak Hadi Wijaya telah dipanggil ya oleh Tuhan. Itu adalah papanya William ya. Ya, papanya William itu suaminya Eva kalau nggak salah ya. Eva di mana? Ya. Oh ya situ ya. Ya. Hari Senin yang lalu ya kalau nggak salah ya. Jadi kita puji Tuhan ya, di dalam gereja ini punya hati yang memperhatikan sesama begitu ya. Apalagi William juga melayani di sini, ya bekerja di sini. Dari jemaat-jemaat gereja kita dan gereja juga terkumpul uang 20-an juta ya untuk membantulah ya. Betul ya, untuk meringankan begitu. Kita mengucap syukur untuk kasih kalian ya. Saya mewakili sebagai penatua di sini, Kamsyah ya. Kalian itu adalah orang-orang yang memerhatikan yang lain. Ya, puji nama Tuhan sehingga William dan Eva dan keluarga mereka pun juga dikuatkan karena ada perhatian daripada jemaat. Ya. Nah, semoga kalian terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, ini teman-teman senming. Oke, ini teman-teman kesaksian. Ya, itu penting. Jadi memuliakan Tuhan. Oke? Karena setiap manusia itu pasti akan kembali. Ya, tidak usah berduka paling dalam. Kita bersuka cita karena dia sudah bersama dengan Tuhan. Amin. Satu lagi pengumuman, Sabtu depan kita ada doa puasa. Ya, saya undang kalian untuk datang, kita boleh doa corporate jam 7 pagi. Ya, bagi yang enggak kemana-mana, ya, enggak ada penting, ya datang, kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. 万邦之王，万主之主，唯有你配得敬拜和尊重。万王之王，万主之主，我们高举你生命直到永远。万王之王。唯有你配得敬拜。
我们高举你生命直到永远，我们高举你生命直到永远。Dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya nama-Mu lah yang Engkau kami puji, kami sembah Tuhan. Ucap syukur Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, Kau melihat setiap wajah daripada jemaat yang telah diberkati oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati mereka. Mari Bapak Ibu sekalian angkat kedua belah tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Silakan duduk.